Permasalahan kereta cepat WUS masih menjadi perbincangan hangat. Utang yang membengkak sejak pembiayaan pembangunan awal proyek ini telah membuat pemerintah terus mencari strategi untuk merampungkannya. Pemerintah bersama Danantara mengaku akan melakukan negosiasi ulang pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia-Cina. Lantas, apa strategi yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan utang kereta cepat Indonesia-Cina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Utang kereta cepat yang belum teratasi membuat pemerintah Indonesia memutar otak. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskarya mengaku pihaknya berencana mengirim tim ke Cina untuk melanjutkan negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau WUS. Pernyataan itu disampaikan Doni di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025. Doni mengatakan, pengiriman tim dilakukan untuk menyepakati ulang sejumlah ketentuan pembiayaan yang masih menjadi pembahasan antara kedua negara. Agenda utamanya adalah membahas perpanjangan tenor pinjaman, tingkat suku bunga, dan mata uang yang digunakan dalam skema pembiayaan proyek KCIC. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman. Ini menjadi point of negotiation kita kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, ya, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka. Ia menambahkan, restrukturisasi dilakukan karena sebagian utang berasal dari pembiayaan pembangunan akibat keterbatasan modal awal proyek. Selain itu, pembahasan juga mencakup langkah penyelesaian keuangan KCIC yang kini tengah dikaji dengan mempertimbangkan sejumlah opsi. Hal tersebut meliputi pemisahan aset antara infrastruktur dan operasional, serta pelimpahan sebagian aset menjadi milik negara. Namun, Danantara disebutnya tidak akan terlibat langsung sebagai negosiator utama. Dalam hal ini, peran Danantara terbatas pada penyediaan data teknis dan performa operasional KCIC sebagai dasar pembahasan dalam negosiasi. Diharapkan, negosiasi bisa menghasilkan skema pembayaran yang lebih ringan bagi KCIC tanpa mengganggu operasional kereta cepat yang kini sudah berjalan stabil. Doni menegaskan, negosiasi itu harus rampung sebelum akhir 2025. Ia optimis pembahasan tidak akan menemui hambatan besar mengingat hubungan kerjasama dengan Cina selama ini berjalan baik. Sementara itu, Doni menyatakan pemerintah terus mencari opsi terbaik untuk menyelesaikan utang KCIC kepada Cina. Terkait kemungkinan melibatkan APBN untuk penyelesaian utang proyek ini, Doni mengaku pihaknya menanti arah presiden soal hal tersebut. Menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik. Ya belum tentu pakai itu dan kami mengikuti aja arah pemerintah. Dan antara juga sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana beroperasi dengan baik. Jadi ada kemungkinan APBN digunakan juga ya Pak untuk pembangunan? Saya nggak tahu ya. Itu kan saya bilang tadi kamu mancing itu. Ada kemungkinan ya Pak ya? Nanti yang diambil yang itunya. Jadi coba lihat dari perspektif yang lebih luas. Belajar melihat bahwa ini perspektifnya adalah opsi-opsi, tetapi opsinya tentu diputuskan nanti oleh pemerintah. Bagaimana opsi yang terbaik bagi kami, yang penting memastikan bahwa layanan publiknya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah dan Cina sepakat restrukturisasi pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Skema baru itu memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun agar beban keuangan proyek menjadi lebih ringan. Luhut mengatakan, perpanjangan tenor pembayaran akan menurunkan kewajiban tahunan secara signifikan.
Ia menambahkan, kesepakatan dengan Cina sudah dicapai sejak beberapa waktu lalu. Namun, pelaksanaannya tertunda karena pergantian pemerintah. Di lain sisi, Cina pun menyatakan siap membantu memastikan operasional KCJB tetap berjalan lancar di tengah rencana pemerintah Indonesia membuka langkah untuk merestrukturisasi pinjaman proyek. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Guo Jiakun menekankan, dalam nilai proyek kereta cepat, Indonesia dan Cina tidak hanya perlu mempertimbangkan data keuangan dan indikator ekonomi, tetapi juga dampak publik serta manfaat keseluruhannya. Guo menyebut, Cina siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi. Diharapkan, proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta meningkatkan konektivitas di kawasan. Utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina kini menjadi momok bagi pemerintah. Pemerintah bersama Danantara terus berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini. Pengiriman tim untuk proses negosiasi ulang juga akan dilakukan. Diharapkan, langkah baru ini bisa memberi angin segar untuk proyek kereta cepat Indonesia-Cina. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.